Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspita Dewi dengan NIM 5512220159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar uji Glatzer serta tutorial uji Glatzer pada program SPSS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu uji Glatzer. Uji Glatzer merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Sedangkan uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan dalam variasi residual atau perbedaan antara nilai observasi dan nilai prediksi pada model regresi linier. Kemudian, uji Glatzer merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Kemudian, uji Glatzer juga dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan variabel absolut residual ABS_res. Nah, pada kesimpulannya dijelaskan yaitu yang pertama, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas, maka akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Dan untuk kesimpulan yang kedua, model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini pada kriteria pengujian Glatzer, yang pertama yaitu nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, pada data penelitiannya, saya menggunakan 3 variabel, yang dimana variabel X1 atau variabel pertamanya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, X2-nya budaya kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Untuk sampel dan respondennya sebanyak 75. Kemudian selanjutnya masuk ke tutorial pengujian Glatzer, yang dimana kita akan membuka program SPSS terlebih dahulu. Di sini kita akan mengklik variabel view-nya, lalu kita akan nulis di sini X1, lalu di bawah X2, yang ketiga yaitu Y. Untuk labelnya, kita akan memberikan keterangan dari tiap-tiap variabel. Yang pertama itu X1-nya adalah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang X2-nya yaitu budaya kerja. Kemudian untuk Y-nya yaitu kinerja karyawan. Di sini measure-nya kita ganti ke scale. Lalu di desimalnya kita akan menurunkan menjadi 0 semuanya. Lalu kita ke data view. Di data view sudah muncul ketiga variabel, tetapi belum ada data yang ada di sini. Jadi kita akan masuk ke file Excel, di mana file Excel itu berisi data yang telah kita siapkan dari responden, ke 75 responden dari tiap-tiap variabelnya. Pertama-tama kita akan memblok hanya skornya saja dari tiap variabel. Yang pertama F1-nya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Kita blok skor dari atas sampai bawah. Lalu kita Ctrl C. Kita masuk ke SPSS, kita Ctrl V atau paste. Lalu masuk lagi ke Excel, kita ambil nilai skor X2-nya, sama seperti yang tadi awal langkahnya, kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita Ctrl C, kita ke SPSS, kita Ctrl V di paste, lalu kita ke Excel lagi,
untuk mengambil data skor Y-nya atau dependennya. Kita blok dari atas, lalu kita seret sampai bawah gini, lalu Ctrl C, lalu masukkan ke sini, Ctrl V. Setelah itu, kita akan meregresi ketiga variabel ini dengan cara yang pertama itu kita klik Analyze, lalu Regression. Setelah Regression, kita pilih Linear. Nah, jika keluar seperti ini, di dependen kita masukkan kinerja karyawan. Lalu independennya kita masukkan K3 dan budaya kerja. Kemudian klik Save. Jika keluar seperti ini, kita akan men-checklist pada bagian unstandardized di bagian residualsnya, lalu continue, lalu OK. Nah, sudah keluar outputnya, tetapi ini bukanlah hasil output akhir kita, karena tujuan dari output ini adalah untuk memberikan variabel baru di sini, yaitu res underscore 1 atau unstandardized residual. Kemudian kita akan mentransformasikan res 1 ini terhadap absolute residual. Dengan cara yang pertama kita klik transform, lalu compute variable, lalu target variabelnya kita tulis abs underscore res. Nah, di bagian numeric expression-nya, kita pilih function group-nya, yaitu all. Lalu di function and special variables, kita pilih ABS-nya, dan kita klik yang tanda panah di bawah ini. Tanda panah arah atas. Nah, muncul tanda tanya seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita akan menaruh yang ini ke dalam sini, unstandardized-nya ke dalam sini. Nah, sesudah menjadi ABS dalam kurung res underscore 1, kita klik OK. Nah, sudah dapat output barunya lagi, tapi ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke SPSS. Nah, di sini sudah tertera nilai ABS res-nya atau absolute residualnya. Nah, nilai ini kita akan regresi lagi dengan cara klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, bagian dependennya kita akan keluarkan terlebih dahulu. Dikeluarkan, kemudian kita masukkan ABS underscore res-nya ke dalam dependen. Nah, K3 dan budaya kerjanya ini tetap tidak berubah. Nah, kemudian kita klik save, lalu di bagian residual unstandardized-nya, kita hilangkan tanda checklist ini, lalu kita continue, dan klik OK. Nah, inilah output terakhir kita, output hasil terakhir kita, yang mana kita akan memberikan kesimpulan pada coefficients dari ketiga variabel. Di sini ada 2 variabel, yang K3 dan budaya kerja termasuk ke dalam variabel independennya terhadap variabel dependennya, yaitu absolute residual. Nah, kita copy dulu ini supaya gampang. Lalu kita masukkan ke Word. Nah,
Ini hasil akhirnya. Di sini untuk koefisien signifikansinya untuk K3 itu 0,0550. Kita tulis dulu untuk variabel K3 dan variabel budaya kerjanya yang pertama itu untuk K3-nya signifikansinya itu koefisiennya 0,0550. Sedangkan yang budaya kerja itu signifikansinya 0,921. Jadi kesimpulannya jelas ya teman-teman. Yang tadi dijelaskan kalau lebih dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berarti kita tulis ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan untuk variabel yang kedua ini budaya kerja sama ya. Ini lebih dari 0,02, jadi kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, jadi kesimpulannya dari kedua variabel ini termasuk model regresi yang baik, teman-teman. Di sini disebutkan kalau jika tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, maka disebut model regresi ini adalah model regresi yang baik. Selesai sudah tutorial yang saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam pengucapan dan pengarahannya. Semoga di lain waktu bisa menjadi pelajaran untuk saya juga pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.